Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 1. Sebuah sungai yang jernih, berliku-liku mengitari kaki gunung. Sepanjang tepian tumbuh dengan subur pohon-pohon liu yang rimbun. Di bagian sungai yang sempit merentang sebuah titian kecil, menghubungi undakan tangga batu sebuah gedung besar, yang berdiri dengan megah di lereng gunung. Rumah itu berpintu hitam bertembok kuning, di sebelah kanan dan kiri dari pintu muka terdapat sepasang singa-singaan dari batu. Di bagian timur gedung itu terdapat pavilion yang digunakan sebagai tempat belajar. Saat ini di ruangan itu guru tua, akibat teriknya matahari, hawa menjadi panas dan mendatangkan rasa mengantuk bagi guru itu. Sedangkan suara pelajar-pelajar semakin lama semakin kendur tapi masih terus terdengar. Seorang pelajar mengawasi pada gurunya, lalu menyikut kawan di sebelahnya, "Toa Sun Chu, sudah waktunya, tunggu apa lagi?" "Tunggu sebentar lagi, biar dia pulas benar," jawab Toa Sun Chu. "Lihat pit yang dipegang sudah jatuh ke lantai, pasti sudah pulas." Toa Sun Chu tersenyum girang, digoyangkan tangannya, suara membaca semakin perlahan dan hilang tidak terdengar lagi, suasana menjadi sunyi. Toa Sun Chu memperhatikan dengan seksama untuk mengetahui apakah gurunya sudah pulas benar atau belum, setelah yakin guru itu sudah pulas. Dipeloporinya kawan-kawannya meninggalkan seorang-seorang dengan tertib tanpa mengeluarkan suara. Seorang anak berbaju biru tidak turut keluar, ia masih tekun dengan bukunya. "In Tiong Gio. Toa Sun Chu, engkau tidak turut? Kalian saja yang pergi, aku masih mau menghafal." "Baiklah, nanti ku beri seekor ikan besar. Asal saja melindungi kami jika guru marah-marah." Sebelum berlalu ia masih sempat menjulurkan lidah mengejek yang tidur menggeros-geros. Baru saja anak-anak berlalu, sang guru membuka matanya sambil tersenyum. "Tiong Giok, marilah kita mulai dengan pelajaran yang benar. Bagaimana latihan ilmu dalammu, apakah ada kemajuan?" "Ya Suhu, bahkan telah kumulai ke pelajaran Hoan Po Kui Chin atau menghilangkan kepalsuan mencari kebenaran." Hawa sejati rasanya bergolak keras dan mendatangkan rasa sakit. "Itu tak apa-apa, nah coba perhatikan padaku." In Tiong Giok menyedot napas dalam-dalam lalu mengeluarkan jeriji kanannya ditotokan kepada buku yang dipegang gurunya. Ciut! Pukulannya mendatangkan suara dan, beng, berbunyi sekali, buku yang dipegang gurunya terpental beberapa depa. Waktu diperiksa buku itu telah berlubang, di lingkaran lubang itu hitam seperti kebakar. "Ah, anak ini luar biasa, dalam waktu 5 tahun sudah mencapai taraf ini, waktu aku belajar, selama 8 tahun tidak selihai dia. Dasar maunya Allah di dunia persilatan akan muncul seorang gagah perkasa." Hatinya merasa girang tapi tidak diutarakan pada parasnya. Ia hanya menyuruh muridnya mengeluarkan buku berbahasa Sangsekerta. "Apakah bahasa asing ini sudah kau kuasai?" "Selama 5 tahun kupelajari mati-matian dapat dikatakan sudah kukuasai semua," jawab In Tiong Giok. Sang guru menguji kepandaian muridnya dalam bahasa Sangsekerta secara lisan, mereka bertanya jawab dengan tenangnya. Sementara itu di luar terdengar suara Toa Sun Chu dan kawan-kawannya. "Tumben mereka kembali secepat ini," kata sang guru yang terus berlagak tidur lagi seperti tadi. In Tiong Giok memasukkan buku pelajaran bahasa Sangsekertanya ke dalam saku. Toa Sun Chu datang paling dulu, napasnya Senin Kemis, seolah-olah ia lupa telah berbolos. Datang-datang berseru. "Suhu! Suhu lekas! Lekas lihat! Singa batu!" Guru itu pura-pura kaget dan bangun, "Ada apa ribut-ribut?" Itu singa batu menangis," jawab Toa Sun Chu. "Masakah singa batu bisa menangis?" "Benar Suhu," jawab yang lain dengan serentak. "Menangis sampai keluar air mata darah." Toa Sun Chu menjelaskan. "Coba kita periksa," kata sang guru sambil melangkah keluar, diikuti murid-muridnya dari belakang. Apa yang diterangkan Toa Sun Chu memang benar, bahwa singa-singaan batu mengeluarkan air mata darah. Guru itu menuil darah itu dan menjilatnya dengan lidah. Ia merasakan dan tahulah, darah itu darah manusia. Dengan rasa kaget ia celingukan ke 4 penjuru. Tapi tidak mendapatkan sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Tentu ada seseorang yang luka tangannya dan memaparkan ke mata singa-singaan ini. Toa Sun Chu ambil kain basah dan bersihkan mata singa-singaan ini. "Sesudah itu kalian boleh pulang, pelajaran hari ini sampai di sini saja." "Suhu," kata In Tiong Giok. Dengan pandangan tajam guru itu mengawasi muridnya, bibirnya bergerak perlahan, lalu membalik badan kembali ke dalam kelas.
Di luar tahu kawan-kawannya, In Tiong Giok dapat menangkap percakapan gurunya yang memakai ilmu mengantar suara atau Toan Im. Guru itu memesan kepadanya, malam ini jangan kemana-mana biarpun mendengar keributan apapun. Ia menjadi heran, diawasinya guru itu dari belakang, segera juga berbayang-bayang kejadian 5 tahun berselang di depan matanya. Saat itu gurunya pertama kali datang. Ia dan kawan-kawannya sedang asyik mandi di sungai. Dengan penuh perhatian guru itu mengawasi mereka berenang, tapi dengan tiba-tiba ia dipanggil naik. "Siapa namamu, nak? Tahun ini umur berapa?" tanyanya lemah lembut. "Namaku In Tiong Giok, masa suhu lupa? Kini berusia 13 tahun. Tiong Giok? 13 tahun? Itu tanda luka sejak kapan adanya?" "Menurut ibu sejak kecil sudah ada." "Apakah ibumu masih ada?" Tiong Giok sungguh pun menjawab, hatinya merasa dongkol atas pertanyaan yang kurang pantas. "Suhu kenapa berkata begitu? Yang mengundang Suhu kemari adalah ayah dan ibuku, kenapa bertanya lagi?" Sang guru berkemak-kemik seorang diri. Tanda itu, 13 tahun, mungkinkah di dunia ini terjadi hal serba kebetulan? "Ah, tak mungkin." Ia berpaling kepada Tiong Giok sambil tersenyum memukul jidatnya sendiri. "Hahaha, jangan heran, nak, hari ini otakku kurang beres. Sebenarnya bukan apa-apa, aku ngeri melihatmu mandi di sungai yang deras, khawatir terbawa hanyut. Lekaslah pakai bajumu." Kenapa guru itu memperhatikan demikian terhadap tanda luka di pundaknya? Kenapa memberikan pelajaran tenaga dalam dan bahasa Sangsekerta? Pertanyaan demi pertanyaan yang tidak terjawab memenuhi benak hatinya. Sering ia bertanya soal itu, tapi tak pernah mendapat jawaban dari gurunya. Dalam 5 tahun guru itu sungguh-sungguh mengajari dirinya, mula pertama mendatangkan rasa heran, lama-kelamaan menjadi biasa lagi. Malam harinya Tiong Giok tidak bisa tidur, bolak-balik ia berpikir. Kenapa singa-singaan itu bias mengeluarkan air mata darah? Apa yang dimaksud dengan perkataan keributan dari guru itu? Sungguh pun guru itu melarangnya ia keluar kamar, harinya sudah siang-siang meninggalkan kamar itu. Tapi semalaman telah berlalu dengan tenang tanpa suatu kejadian apapun. Baru saja matahari terbit, ia sudah keluar kamar menuju ke ruang belajar sambil berseru-seru, "Suhu! Suhu! Suhu!" Begitu masuk ia melihat gurunya sedang memangku tangan berdiri tegak dengan tenang, memandang ke depan tembok. Tiong Giok diam-diam menghampiri gurunya, begitu ia memandang ke tembok yang diawasi gurunya, tak alang-kepalang kagetnya. Kiranya di tembok itu terlihat 7 semut mati tertusuk jarum halus. Sang guru menatap terus kepada semut-semut itu, dan terdengar ia berkata perlahan. 20 tahun tidak bertemu, nyatanya sudah maju banyak. "Suhu?" tiba-tiba In Tiong Giok bertanya penuh heran. "Oh," jawab guru itu seraya mengebutkan lengan bajunya ke tembok, jarum-jarum berikut semut berguguran jatuh. Dengan lengan baju jarum-jarum itu digulung secara hati-hati. Ia mengangguk kepada muridnya. "Mari ke sini." Begitu masuk ke dalam kamar, guru itu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Jarum-jarum tadi dimasukkan ke dalam. "Kemauan Tuhan tidak bisa ditentang, tapi biar waktu itu tinggal sehari, masih dapat dipergunakan sebaik-baiknya." "Maksud Suhu bagaimana?" "Jangan bertanya lagi, waktu sangat berharga. Kita sebagai guru dan murid selama 5 tahun, selama itu kita hidup bersama-sama, tapi mulai kini, aku sebagai guru akan memberikan 2 macam ilmu membela diri. Sungguh pun ilmu ini bukan pelajaran yang luar biasa tapi sangat berguna untuk di kemudian harimu. Maka itu segala keheranan dan kekusutan pikiranmu kesampingkan semua, konsentrasi pikiranmu, dan sedapatnya bisa mengingat pelajaran ini." Sang guru segera menguraikan semacam ilmu yang bernama Kyutoan Bie Chongpo atau 9 putaran langkah gaib. Lalu disusul dengan semacam ilmu lagi yang bernama Cap Jie Siang Liong Chiu atau 12 macam ilmu menangkap naga. Cara sang guru memberikan pelajaran lain dari biasa, begitu tegas dan mendetail, juga minta dipraktikkan saat itu juga. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan mendatangkan makian dan teguran pedas, sifat welas asih dan sabarnya seperti hilang. Seolah-olah ilmu pelajaran yang diturunkan itu, harus ditelan muridnya saat itu juga. In Tiong Giok memusatkan segala pikiran pada pelajaran, sedikit pun tak berani berpikir ke arah lain. 2 pelajaran yang diuraikan sekali itu sudah memakan waktu sampai tengah hari. "Makan dulu lekas, sekalian beritahu Toa Sun Chu dan yang lain hari ini libur. Setengah jam kemudian kita lanjutkan ilmu pelajaran ini."
Seharian penuh guru dan murid tidak keluar dari ruangan belajar, mati-matian memburu waktu. Hal ini membuat Nyonya In merasa khawatir dan menitahkan pelayannya datang menjenguk. Xian Seng, Nyonya mengatakan ilmu pelajaran memang penting, tapi kesehatan pun sangat penting. Nyonya mengharapkan Kongcu beristirahat, besok baru belajar lagi. Guru itu menarik nafas panjang dan berkata, "Ya, memang apa yang diperkatakan Nyonya memang benar. Nah Tionggiok, engkau boleh beristirahat, besok kembali lagi kita lanjutkan pelajaran ini." In Tionggiok segera berlalu, tapi baru saja kakinya melangkah pintu, sang guru sudah memanggilnya lagi. "Muridku, sebelum tidur pikirkanlah masak-masak, jangan sampai capai lelah yang menjadi guru hilang percuma. Ini sepucuk surat, simpan baik-baik, sebelum fajar menyingsing, jangan dibuka." Kata-katanya tidak diucapkan sampai selesai, sedangkan air matanya tampak tergenang memenuhi kelopak matanya. Suatu saat anak naga akan terbang ke angkasa, karena ia bukan cacing di lumpur. "Murid yang baik, pergi istirahat." Kata-kata yang terakhir diucapkan berbareng sedu sedatnya. Malam itu In Tionggiok tidak bisa pulas, pikirannya selalu berputar pada kejadian tadi siang. Kelakuan gurunya hari itu sangat luar biasa, membuatnya tidak habis berpikir. Ia merasakan sang guru itu pertama kali berbuat demikian selama 5 tahun. Mungkinkah soal singa batu mengalirkan air mata darah merupakan alamat buruk dan bisa mendatangkan bencana? Ia ingat pada surat gurunya, dibawanya ke bawah sinar lampu, di sampulnya tiada tulisan apa-apa, sedangkan di dalamnya bukan seperti kertas surat, keras dan ganjil. Surat apa ini? Kenapa harus menantikan esok baru boleh dibuka? Mendadakan saja, keinginan tahu jiwa kecilnya menggolak dan sukar ditahan. Suhu menyerahkan surat ini tentu ingin berbicara denganku, tapi kenapa harus menanti sampai besok? Bukankah besok bertemu muka lagi dan bisa bicara langsung? Kenapa harus memakai surat? Surat ini untukku? Ia berpikir lagi, segera bantahan keluar dari dirinya sendiri. Tidak. Biar bagaimana tidak boleh kubuka sebelum pagi. Sebagai murid harus taat pesan guru. Otaknya berjalan terus, Tionggiok belum juga tidur. Pikirannya masih tetap berkecamuk antara buka dan tidak. Dengan perasaan ingin tahunya yang berlebih-lebihan, surat itu dibukanya. Di dalam terlihat surat dari kertas biasa dan sebuah sampul surat dari kulit kambing yang tertutup rapat. Agaknya seperti surat rahasia saja, dan di luarnya tertulis, "Untuk Tai Chin Tu Chiang di Tai Heng San." Siapa Tai Chin Tu Jin ia tidak kenal, maka surat itu diletakkannya. Ia meneliti surat dari kertas biasa, baru saja membaca sebaris, hatinya sudah kaget tak keruan. Karena itulah surat perpisahan dari gurunya yang berbunyi kurang lebih seperti berikut, "Muridku yang baik, engkau tak perlu bersedih hati, karena pepatah mengatakan tiada suatu pesta tanpa perpisahan, demikian juga antara aku dan engkau. Sebagai guru, aku mengetahui apa yang engkau pikirkan selama 5 tahun tentang diriku, demikian juga dengan aku terhadap dirimu. Bahkan sampai kini soal yang ingin ku ketahui masih merupakan teka-teki yang belum terpecahkan. Muridku, engkau anak yang cerdas, tentu mengetahui juga apa sebabnya singa batu mengucurkan air mata darah. Kini boleh kuterangkan, itulah perbuatan dari seorang musuhku. Musuh itu memiliki kepandaian tinggi, ia mencariku sudah 20 tahun lamanya, kini baru bertemu, maka itu pertempuran antara hidup dan mati tidak dapat kuelakkan. Tapi bagaimanapun tak usah engkau khawatir. Biarpun suhu itu sudah tua akan tetapi masih percaya takkan dikalahkan, hanya suatu soal saja yang membuatku menyesal, kalah ataupun menang tidak bisa kembali berkumpul denganmu. Hanya kita yakin, di suatu saat kita bisa bertemu lagi, maka tak perlu engkau sedihkan perpisahan ini. Sebenarnya sudah kusediakan waktu 7 tahun untuk menurunkan segala kepandaianku kepadamu, tapi apa mau dikata sebelum sampai waktunya harus berpisah. Sungguh pun begitu sebagai orang yang cerdas dan berbakat, engkau dapat melatih sendiri segala pelajaran yang kuberikan, kudoakan engkau akan berhasil. Kecuali itu kuminta, pertama-tama engkau pergi ke Tai Heng San, dan ingat selama di perjalanan engkau harus menjaga tanda luka di pundak kiri jangan sampai diketahui oleh orang, karena bisa membahayakan jiwa. Dan kedua, bila ada orang yang menanyakan usiamu harus menambah 2 dan jangan mengatakan yang sebenarnya. Ketiga, ilmu Hiat Cieling, jari-jari berdarah, jika tak sampai terdesak sekali jangan dipergunakan. 4. Begitu bertemu dengan Tai Chin Tojin harus berlaku hormat. Jika ia menanyakan nama suhu, engkau boleh mengatakan, penunggang hiu dari Honglai, pelajar miskin dari pegunungan salju.
Ia akan mengerti sendiri. 5 tahun kita bersama-sama, kini harus berpisah. Untuk ini ingatlah pesanku yang terakhir. Laki-laki sejati harus berani menghadapi hidup. Di baris terakhir tiada surat, hanya terdapat garis-garis bulat yang berdempetan. Begitu In Tiong Giok selesai membaca surat, segera ia lari keluar sambil berseru, "Suhu! Suhu!" Di pagi sunyi, sinar surya baru saja terlihat di ufuk timur dengan samar-samar, sekeliling masih terbenam kesunyian. In Tiong Giok berlari ke arah timur di mana gurunya tinggal. Ia masuk dan melongo, kamar telah kosong, gurunya telah pergi tanpa pamitan. Tiada terasa lagi air matanya bercucuran. Dengan pandangan guram, ia mengawasi surat kulit kambing untuk Tai Chin Tu Jin di Tai Heng San. Ia tidak mengenal siapa Tai Chin Tu Jin itu, hanya tahu bahwa surat itu mengandung rahasia besar untuk kehidupannya hari kemudian. Ingin ia mengetahui selekasnya rahasia di dalam kulit kambing itu. Setelah terpekur agak lama juga, sesuatu keputusan telah diambilnya, akan meninggalkan rumah berangkat ke Tai Heng San. Rumah makan Tiang Tai di kota Hekciu sangat terkenal akan panggang ayam dan panggang bebeknya, maka itu tidak heran banyak kaum pelancong dari dekat maupun jauh yang ke situ, untuk mencicipi kedua masakan itu. Saat ini baru tengah hari, tepat waktunya orang makan, 100 meja lebih dari rumah makan itu yang terdapat di loteng maupun di bawah telah penuh para tamu. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara sepatu kuda, 2 laki-laki gagah dengan cepat sudah turun dari kudanya. Yang jalan di depan mukanya berewokan, sedangkan yang satu lagi mukanya pucat, tubuhnya kurus. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dan menyoren pedang di pinggang. Pemilik restoran begitu melihat kedatangan 2 tamu, wajahnya agak berubah. Cepat-cepat meninggalkan tempat duduknya, menyambut dengan terbungkuk-bungkuk, "Liokya dan Laya, selamat siang, bagaimana baik-baikkah selama ini?" "Apa yang jadi baik? Tidakkah kau tahu hampir-hampir aku gila karena mendongkol?" jawab si brewok dengan kasar. "Ya, harap Laya jangan gusar, mari minum arak untuk menghilangkan kejengkelan," kata si Tauke dengan tersenyum. "Ya sudah, jangan bicara yang tidak keruan, kedatanganku ke sini sudah tentu ingin minum arak, sediakan lekas," kata si brewok dengan kasar. "Lolai tak usah meladeni mereka, urusan kita sendiri belum beres, mari kita makan secepatnya, dan menjelaskan terus pekerjaan kita," kata si kurus pucat. Atas kedatangan 2 orang ini, suasana ramai di rumah makan menjadi sepi, para tamu makan sambil tunduk dan tidak berkata-kata, agaknya semua tamu merasa jeri terhadap 2 orang ini. Di antara sekalian tamu, terdapat seorang muda sederhana. Sedang makan dan minum dengan enaknya. Seorang pelayan dengan hormat membungkukkan badan sambil memohon, "Benar-benar maaf, dapatkah Yuan memberi muka kepadaku agar pindah ke meja sebelah duduk bersama dengan tuan ini?" Hal ini terpaksa dilakukan karena tamu kelewat banyak. Sehabis berkata, pelayan itu tanpa minta persetujuan lagi, segera memindahkan makanan dan minuman kedua tamu itu ke meja yang berada di sebelah. Anak muda itu nampaknya tidak puas dan menunjukkan perasaan gusar. Untung si orang tua dengan sabar mencegahnya, "Kongcu tak perlu gusar, orang yang bepergian, kurang sedikit lebih sedikit tak apa-apa, mari kita pindah." Pemuda berbaju biru menoleh ke meja sebelah, dilihat seorang laki berusia 36 tahun, mengenakan pakaian sastrawan, bermata sipit berhidung bengkung, wajahnya penuh ciri kelicikan. Membuatnya ragu-ragu sejenak. Sedangkan laki-laki itu telah bangun dan merangkapkan kedua tangannya mempersilahkan duduk. Kebetulan duduk sendirian pun merasa sepi, jika tidak keberatan marilah kita duduk bersama-sama. Agaknya perkataan laki-laki itu membuat pemuda berbaju biru merasa likat. Segera membalas hormat dan duduk, "Ah, mengganggu saudara saja, lagi pula 2 tamu itu sok betul. Ses kuharap Lote mengerti, mereka adalah orang-orang Pok Tian Pang, Perserikatan Pemecah Langit. Kita sebagai sastrawan yang lemah, tak baik bertengkar dengan mereka." Sehabis makan laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Pang Hui, seorang siucai pengembara, dan ia pun minta kenal dengan si pemuda dan orang tua itu. Agaknya si pemuda kurang senang terhadap teman semeja itu, ia hanya menjawab singkat, "Namaku In Tiong Giok, dan orang tua ini adalah pembantu rumahku yang setia." Pang Hui banyak bicara ke barat ke timur tak henti-hentinya. Hal ini membuat In Tiong Giok sebal dan menyesal bisa duduk semeja dengannya. Biarpun Pang Hui banyak bicara dan bertanya ini itu, hanya mendapatkan jawaban singkat dan tawar.
Karena di samping rasa sebal kepadanya, perhatiannya lebih banyak dicurahkan kepada dua orang Pok Tianpang. Si Brewok dan si Kurus Pucat begitu duduk, segera mengalir makanan dan minuman semeja penuh. Sambil makan kedua orang itu sambil memaki-maki orang lain, nampaknya sedang mendongkol benar-benar. Sialan betul, segala golok dan pedang mudah ditangkis, kenapa kemendongkolanku sukar dilupakan? Aku orang Shilai hidup puluhan tahun tapi baru kali ini mengalami peristiwa semacam ini. Yang menjadi atasan kita tahunya setiap hari makan enak dan main perempuan, sedikit pun tidak mengetahui kesulitan kita, tahunya salah sedikit maki-maki dan marah-marah. Tapi tidak bisa menyalahkan atasan kita, ia pun mendapat perintah dari Kang Chu, engkau jangan melihat dia galak dan garang, jika sampai di pusat tak ubahnya seperti kura-kura, kepalanya ngerepot dan lebih-lebih dari kita, kata si Kurus Pucat. Tapi aku pun heran kenapa memerintahkan kita mengerjakan hal yang aneh. Pikirlah di dunia ini berapa banyak pemuda berusia 18 tahun. Kita pun tak bisa melakukan pemeriksaan satu-satu sambil membuka baju mereka untuk melihat ada tandanya atau tidak. Sabarlah, tak usah marah-marah terus, engkau pun harus hati-hati, ini tempat umum, sedangkan tugas kita harus dirahasiakan betul-betul. Si Brewok kaget juga mendengar peringatan temannya, ia celingkukan ke empat penjuru lalu duduk lagi sambil berkata keras, ya baiklah tidak kukatakan lagi, mari minum. In Tiong Giok yang mendengar percakapan mereka menjadi heran sekali, diam-diam ia menjadi kaget, karena ia tahu pundak kirinya terdapat tanda dan usianya pun 18 tahun. Untuk apa mereka mencari pemuda itu, pikirnya dan diam-diam berlaku waspada pada orang Pok Tianpang. Si Brewok menyinggol temannya sambil berkata, hei, Loliok, bukankah engkau mengatakan di penginapan Hong Xin ada pemuda yang patut dicurigakan? Tapi aku merasa ini pun sia-sia saja, karena berulang kali kita melakukan kesalahan mencurigakan orang yang tidak bersalah. Mari kita berangkat. Sekali ini pasti tidak salah, karena Chu Lai Chu melihat dengan kepala sendiri waktu pemuda itu mandi, di punggungnya terlihat sebuah tanda. Biarpun di punggungnya ada tanda jika saat ini usianya bukan 18 tahun, bukankah sama dengan 0? Maka itu kita bekerja harus hati-hati. Kata si Kurus Pucat, sebelum kita menangkap kita tanya dulu usianya, dan memaksanya memperlihatkan tanda di punggungnya, jika benar segera kita tangkap, jika tidak ya kita lepaskan. Ya benar, pendeknya kalau sekali berhasil, kita akan mendapat uang banyak, dan bisa pergi cuti untuk bersenang-senang. Kalau sekali ini berhasil kita pun bisa ikut mencari pemuda yang pandai bahasa Sangsekerta untuk diajukan kepada Pang Chu, karena ku dengar barang siapa bisa mencari orang yang pandai bahasa itu akan mendapat upah besar, dan kita pun bisa naik pangkat. Sudahlah, jangan membicarakan hal itu, mari kita kerjakan yang berada di depan mata. Mereka berlalu tanpa membayar. Benar-benarkah mereka mencari orang yang pandai bahasa Sangsekerta, kata Pang Hui tanpa terasa. Ia pun segera pamitan dari In Tiong Giok dan cepat berlalu. Apakah Pang Heng pandai bahasa Sangsekerta? Tanya In Tiong Giok. Tidak, katanya seraya memanggil pelayan. Berapa semuanya? 2 ketip 4 sen. Hitunglah jadi 3 ketip, uang ini sekalian masukkan ke dalam rekening In Kong Chu, lebihnya 6 sen boleh kau ambil. In Tiong Giok merasa dongkol, ia tidak keberatan untuk membayarkan makanan Pang Hui, tapi caranya yang brutal dan kurang ajar itu membuatnya mendongkol, sehingga timbul penilaiannya bahwa Pang Hui lebih busuk dari orang-orang Pok Tianpang. Apakah orang Shipang itu adalah langgananmu? Tegur Tiong Giok pada pelayan. Bukan, baru beberapa hari ini saja ia sering datang makan di sini. Pang Kongcu itu orang aneh, setiap makan tidak lebih dari 3 ketip, dan selalu ia makan dengan kawannya, dan selalu dibayar. Hanya hari ini ia datang sendiri. Dan kebetulan pula harus Kongcu yang membayari. Di sini banyak temannya, ia tinggal di Hotel Hong Xin. Begitu mendengar perkataan Hong Xin, Tiong Giok tergerak dan cepat-cepat menyelak, jauhkah tempat itu dari sini? Tidak, belok dari gang kecil yang di depan sudah sampai. In Tiong Giok segera memesan pada In Hok, tunggu di sini sebentar, aku mau ke sana. Orang tua itu jadi melongo. Kongcu mau ke sana, mari ku temani. Tidak usah, hanya sebentar, jika dalam waktu setengah jam tidak kembali engkau boleh menyusul, kata Tiong Giok yang segera tanpa menunggu jawaban lagi dari pengikutnya. Sesampainya di depan pintu hotel, Tiong Giok tertegun sejenak dan berpikir,
Saat ini baru jam 2 tengah hari, mungkin orang-orang dari Pok Tian Pang berani memeriksa tamu hotel dengan sewenang-wenang. Dan apa tujuan mereka memeriksa orang muda berusia 18 tahun dengan tanda di punggungnya itu, lebih-lebih mengingat Pang Hui yang menjemukan, ia tidak masuk, melainkan menantikan di depan hotel sambil mondar-mandir. Tak jauh dari diri terlihatnya banyak orang sedang berkerumun, seolah-olah ada pengumuman penting dari yang berwajib. Begitu ia mendekat terdengar salah seorang berkata, "Ah, ini rejeki nomplok, sayang kita tidak mampu, bagaimana kalau kita beritahu Tan Po Chu, dia orang terpelajar, pasti bisa melakukan pekerjaan ini." Hahaha, yang lain tertawa. Memang dalam soal pengetahuan, ia lebih unggul dari kita, tapi dalam hal ini ia pun tak bedanya dengan kita. Benar, sahut yang lain lagi. Kuingat Chie Xian Seng. Ia pedagang keliling, sedikit banyak menguasai bahasa asing dengan baik, coba suruh dia, siapa tahu. Apa? Memang ia bisa berkata-kata sedikit bahasa asing, yang lucu orang asing sendiri tidak mengerti apa yang diucapkannya. Apalagi dalam pengumuman ini terang-terang mencari seorang yang pandai bahasa Sangsekerta. Tiong Giok menyelak di antara orang banyak sambil bertanya, "Cuye, sebenarnya apa sih yang dikatakan rezeki nomplok?" Kongcu sebagai pelajar, mungkin bisa juga bahasa Sangsekerta. Untuk ini akan mendapat 10.000 tael emas, di dunia tidak ada cara mencari uang yang lebih mudah dari ini. Apa susahnya dengan bahasa Sangsekerta? Aku Tiong Giok sejak usia 13 tahun sudah belajar bahasa ini. Benar-benarkah Kongcu mengerti? Tanya seorang setengah percaya. Dalam pengumuman itu dikatakan bahwa Ngoliu Chung, perkampungan Ngoliu, mencari seorang penerjemah yang mahir dalam bahasa Sangsekerta, jika benar-benar orang itu bisa dipakai akan diberi honorarium 10.000 tael emas. Dan untuk orang yang bisa mencarikan tenaga yang dibutuhkan itu akan mendapat upah 50 tael perak. Maafkan aku bukan orang sini, dapatkah Cuye menunjukkan jalan menuju Ngoliu Chung? Tak usah Kongcu pergi jauh-jauh, kedua orang itu adalah dari Ngoliu Chung. Tiong Giok menoleh ke arah yang ditunjuk, benar saja terlihat dua orang sedang ke Hotel Hong Sing dengan tergesa-gesa. Kedua orang itu setelah ditegasi bukan lain daripada si Brewok dan si Kurus Pucat yang diketemukan dalam restoran tadi. Cepat-cepat ia melangkah ke hotel. Kedua orang itu baru sampai di depan pintu hotel, berpapasan dengan seorang muda berpakaian perlente, hampir mereka saling tubruk. Dengan sopan santun pemuda perlente memberi hormat dan menghaturkan maaf. Tapi kedua orang itu bukan saja tidak membalas hormat, melainkan mendelik dan bertanya dengan kasar, "Hei, engkau mau kemana?" "Mau keluar sebentar, Jiewi, ada perlu apa?" "Tidak apa-apa, hanya mau bicara sebentar denganmu," kata si Kurus Pucat dengan dingin. "Hal apa yang hendak Jiewi bicarakan?" kata si pemuda dengan heran. "Apakah engkau Shio?" tegur si Brewok. Pemuda itu menganggukkan kepala. "Apakah usiamu tahun ini 18 tahun? Si pemuda menganggukkan kepala lagi. Dua orang itu saling berpandangan dengan puas. Si Brewok sengaja menepak gagang pedangnya dan berkata dengan girang, "Hei, apakah di punggungmu terdapat satu tanda?" Pemuda itu mundur-mundur beberapa langkah. "Apakah maksud Jiwi bertanya ini?" "Tidak apa-apa," kata si Brewok, "kami hanya menginginkan engkau membuka baju dan memperlihatkan tanda di punggung itu." Pemuda ini menjadi gugup. Sungguh pun begitu ia tidak mau membuka bajunya, si Pucat kurus mendengus sekali dan berkata, "Lolai, waktunya engkau bertindak." Tanpa disuruh kedua kalinya si Brewok segera menyambar baju pemuda itu. Tapi dengan gaya berputar pemuda itu berhasil berkelip dan melakukan balasan. Akibat terlalu memandang enteng, si Brewok kena ditampar, tentu saja membuatnya gusar sekali, pedangnya segera dihunus. Demikian juga dengan si Kurus Pucat. Agaknya pemuda itu hanya memiliki ilmu bela diri yang sederhana saja. Berbukti setelah ditodong dengan dua senjata tajam, ia tidak berdaya, matanya celimukan mengharapkan bintang penolong, sedangkan keringatnya bercucuran turun membasahi bajunya. Akan tetapi seorang yang terlalu didesak akan timbul nekatnya, demikian juga si pemuda itu, ia tidak menyerah. Waktu si Pucat kurus mau menangkapnya ia masih melakukan perlawanan, tapi bagaimanapun yang lemah itu tidak bisa menang melawan yang kuat. Tak selang lama ia sudah tertotok dan tidak berdaya. Si Brewok dengan kasar, membeset baju pemuda itu, dan benar saja di punggungnya terdapat tanda. "Lolai, jaga baik-baik bocah ini, akan kuberi kabar pada Cungcu," kata si Kurus Pucat.
Tapi belum pula ia meninggalkan hotel, dari arah luar telah datang 5 kuda memasuki pekarangan hotel, 4 diantaranya mengenakan pakaian Lai dan Liok, sedang yang satu lagi adalah seorang tua yang sudah lanjut usianya mengenakan pakaian panjang warna hijau, janggutnya yang panjang bergoyang-goyang tertiup angin. Wajahnya tenang dan berwibawa, di lehernya tergubat sehelai sutra biru yang mengkilap. Lai dan Liok segera memapak kedatangan 5 orang ini, dan memberi hormat pada orang tua itu. Yang rendah Lai Guanqiang dan Liok Bengken menghaturkan hormat pada Chungcu. "Bukankah engkau kutugaskan mencari seseorang?" tegur si Chungcu, "kenapa berada di sini?" "Orang yang dimaksud itu berada di penginapan ini," kata si pucat kurus, "bahkan sudah ditangkap." "Kebetulan sekali," kata si orang tua, "bawa kemari orang itu." Dengan cepat si berewok menenteng pemuda perlente yang telah tertotok ke hadapan si orang tua. "Buka jalan darahnya," perintah orang tua. Begitu jalan darahnya dibuka, pemuda itu menjadi gusar dan melakukan protes keras, "Hei kalian bangsat dan rampok, di tengah hari bolong berani berlaku sewenang-wenang, memang di depan mata kalian tidak ada undang-undang negara." "Diam," seru si orang tua, "kutanya berapa usiamu kini?" 18 tahun. "Coba putar badanmu, ingin kulihat punggungmu." "Tidak mau," seru pemuda dengan bandel. Liok Bengken dan Lai Guanqiang segera merejeng pemuda itu, dan menyingkap bajunya yang sudah robek. Orang tua itu memperlihatkan tanda di punggung pemuda itu, lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Setelah mengukuri sejenak, kertas itu dilipat kembali dan ia sendiri tertawa sinis, "Lepaskan dia." "Chungcu mungkinkah?" kata Lai dan Liok hampir berbareng. Orang yang dikehendaki mempunyai tanda bekas bacokan di pundak kirinya, sedangkan dia mempunyai tanda dekat pinggang. "Pasti bukan, maka ku lepas, lain kali bekerja lebih cermat, jangan sembarangan lagi." In Tiong Giok yang menyaksikan kejadian ini, diam-diam masuk ke dalam hotel, tanpa terasa ia mengusap tanda di pundak kirinya, keringatnya mengucur sendiri. Tak heran Suhu memesan jangan sampai tandaku ini dilihat orang, dan jangan mengaku usia yang sebenarnya, kiranya ada bertalian dengan soal misterius yang tidak ku mengerti. Ya apapun hubungannya dengan kedua orang Pok Tian Pang? Kenapa mereka hendak menciduk pemuda berusia 18 tahun dengan tanda di pundak kiri? Mungkinkah orang yang mereka cari itu aku adanya? In Tiong Giok tidak alang kepalang kagetnya sewaktu mendengar orang menegur padanya. "Anak muda, sedang apa kau di sini?" In Tiong Giok kena dikagetkan, dalam sejenak tidak bisa menjawab. "Hei anak muda, apakah engkau tidak mendengar? Chungcu bertanya padamu," tegur salah seorang pengawal baju hitam. "Oh, tidak sedang melihat pengumuman di luar hotel," jawabnya agak gugup. "Siapa namamu?" tegur si Chungcu. "In Tiong Giok." "Oh, kiranya engkau, aku datang ke sini karena mendengar ada seorang bernama In Tiong Giok yang pandai bahasa Sangsekerta, kiranya engkau," kata si Chungcu dengan nada suara berubah ramah tamah. "Ya benar," jawab Tiong Giok. "Aku si tua ini bernama Tan Toa Tiao, tinggal di sebelah barat kota yang disebut Ngoli Ucung. Kedatanganku sengaja untuk mengundang Kong Chu datang ke rumahku. Mungkin Kong Tu sudah membaca pengumuman itu dan mengerti apa imbalan jasa yang akan kami berikan kepada seseorang yang pandai bahasa Sangsekerta." "Ya, memang sudah kubaca, tapi bukan karena aku sok kaya, soal uang tak berarti amat besar bagiku." "Ya, memang uang itu untuk pelajar sejati tidak berarti, itu hanya tandanya hormat dari kami saja, dan mungkin Kongcu tak berkeberatan bila sekarang juga kuundang datang ke Ngoli Ucung." Undangan Chungcu merupakan kehormatan yang tidak bisa kutolak, hanya saja. "Apa yang Kongcu kehendaki, tinggal katakan, orang-orangku bisa membantu." "Di rumah makan Tiang Tai ada seorang pengikutku yang bernama In Hok, aku harus ke sana dulu, agar ia tidak khawatir." "Tidak usah Kongcu pergi sendiri, orangku bisa menyampaikan pesan, juga sekalian mengundang In Hok datang," kata Tan Toa Tiao yang segera menyuruh pengawalnya menjalankan perintah. Waktu ia mengikuti Tan Toa Tiao, si pemuda Shio tadi masih ada di depan pintu, saat ini kebetulan Tiong Giok menoleh ke arahnya. Entah bagaimana pemuda itu pun sedang memandang ke arahnya, kepalanya goyang sedikit seolah-olah memberi tanda agar ia jangan mau ikut. Tiong Giok mengangguk dan tersenyum menyatakan terima kasih atas peringatannya si pemuda itu. Di tengah perjalanan Tan Toa Tiao banyak bertanya. "Kongcu berusia berapa?" 20 tahun. "Kongcu sebagai pelajar, juga seperti seorang yang mengerti ilmu silat. Apakah pandanganku benar?"
Seorang pelajar seperti aku ini, memang mempelajari juga ilmu silat, tapi hanya kembang-kembangnya saja, sekedar gerak badan, lain dengan ahli silat dari rimba hijau. Selanjutnya Tantoa Tiau menanyakan soal keluarganya dengan panjang lebar. Semua ini dijawab Tiong Giok dengan sejujurnya. Ngo Liu Chungcu menjadi puas, sehingga kata-katanya semakin ramah tamah. Tak lama tibalah mereka di sebuah benteng yang terbuat dari batu-batu. Benteng ini sekelilingnya dikitari selokan dan tertutup pepohonan yang rimbun. Samar-samar terlihat penjaga-penjaga benteng yang gagah dari celah-celah pepohonan, nampaknya penjagaan keras sekali. Untuk masuk ke benteng itu harus melalui jembatan gantung. Tantoa Tiau hanya memberi tanda, penjaga jembatan segera menurunkan. Mereka dengan mudah masuk ke dalam benteng. Di dalam terlihat sebuah bangunan berloteng yang mentereng di pekarangan terlihat 5 batang pohon liu yang besar-besar. Tak usah ditebak lagi nama perkampungan Ngo Liu dari situ datangnya. Dengan ramah Tantoa Tiau mengajak tamunya masuk ke dalam gedung, dan terus naik ke loteng. Baru saja sampai di pintu seorang pengawal menyambut dengan membungkukkan badan. Mereka bicara sejenak, nampak Tantoa Tiau berseri-seri dengan kaget. Ah kebetulan sekali, di mana dia? Di ruangan tunggu. Suruh dia tunggu, aku segera menemuinya, kata Tantoa Tiau, dan lalu berpaling kepada Tiong Giok. Kongcu mari ikut denganku. Diajaknya Tiong Giok masuk ke kamar buku. Harap Kongcu tunggu sebentar, aku ingin menemui seseorang. Oh, silahkan, kata Tiong Giok. Seberlalunya si tuan rumah, membuatnya sendirian. Ia memperhatikan bahwa kamar buku ini dekorasinya begitu indah penuh seni, lemari-lemari penuh dengan buku-buku tua, di dinding tergantung lukisan-lukisan antik. Dari segi ini dapat dinilai bahwa tuan rumah seorang yang banyak pengetahuannya dan terpelajar tinggi. Jika dibanding dengan keadaan di luar, yakni penting dan pegawai yang gagah, nyata benar perbedaannya, dan tidak serasi antara luar dan dalam. Sejenak berlalu tuan rumah belum kembali membuatnya kesal juga, ditambah kesunyian kamar tidak alang kepalang. Waktu ia ingin menghilangkan kesal sambil melihat buku, ia menjadi kaget, karena samar-samar mendengar di dekat rak buku ada yang sedang berbicara. Sayang suara itu begitu lemah dan tidak terdengar tegas. Pikirannya timbul untuk mendengari percakapan di sebelah. Baru saja lengannya menyentuh rak, tiba-tiba rak bergerak dan terbuka dengan sendirinya. Dengan gaya refleks yang cepat, ia menarik sejilid buku sambil mundur 2 langkah dan pura-pura membaca. Dari arah rak terlihat Tantoa Tiau dengan seorang sastrawan masuk ke dalam ruangan. Sastrawan itu bermata sipit dan berhidung bengkung, yang kaku lain Pang Hui adanya. Ia menjadi heran, sedang Pang Hui dengan wajah liciknya tersenyum dan memberi hormat. Tak dikira kita bisa bertemu lagi, sudah lamakah saudarain? Oh Jiuye nyatanya sudah kenal satu sama lain, tak perlu repot-repot aku memperkenalkan lagi, kata Tantoa Tiau. Ya, aku bersama saudarain secara kebetulan makan bersama-sama di restoran Tiang Tai. Kini mari ikut denganku, karena minuman dan sedikit hidangan sudah disediakan. Di ruangan makan benar saja sudah disediakan hidangan mewah, tuan rumah mempersilahkan tamunya duduk. Pang Hui berlaku tak sungkan, segala ikan dan kidik main caplok, minuman main tenggak. Sedangkan In Tiong Giok karena pikirannya masih memikir-mikir maksud dari tuan rumah tidak seberapa nafsu makan. Aku merasa beruntung dalam satu hari bisa mendapat 2 orang ahli bahasa Sangsekerta, untuk secawan arak. In Tiong Giok merasa heran, karena ia mendengar bahwa Pang Hui sewaktu di rumah makan mengatakan tidak mengerti bahasa Sangsekerta, kenapa sekarang mengaku bisa. Sungguh pun ia mengangkat cawan dan mengarangkan keheranannya, tetap ada sedangkan Pang Hui dengan sikap wajar, tersenyum-senyum. Aku sejak kecil sudah kenyang membaca berbagai buku ilmu pengetahuan, ditambah sifatku yang senang merantau, waktu kecil sudah pernah ke India, maka itu pelajaran bahasa Sangsekerta ku pelajari di sana, bahkan bukan itu saja bahasa asing lainnya pun banyak yang ku mengerti, hari ini kebetulan bertemu Chungcu sehingga hatiku girang. Karena pelajaran yang kumiliki dapat kukembangkan dengan penghargaan besar. In Tiong Giok tahu orang Shipang itu sedang menyombongkan diri, maka dengan cepat ia berkata, kalau begitu pengetahuan Pang Heng luar biasa sekali, sedangkan aku yang sejak kecil di rumah melulu, pantas jika minta petunjuk-petunjuk dari Pang Heng. Untuk memberikan pelajaran aku tidak berani, untuk menceritakan pengalamanku di luar negeri boleh sedia. Yang ingin ku ketahui, sejak kapankah India dan Tionghoa mengadakan hubungan, tanya Tiong Giok. Oh,
Tidak heran kalau Loteye yang masih berusia muda tidak mengetahui hal ini, baiklah kuterangkan. Ketahuilah pada Ahalatang ada seorang biku yang bernama Tong Sem Chong pergi ke barat atau India untuk mengambil kitab suci. Nah sejak itulah perhubungan antara India dan Tionggoan dimulai, jelas? Mendengar keterangan itu Tiong Giok merasa ingin tertawa, hampir-hampir arak yang berada di dalam mulutnya tersembur keluar, bahwa gelinya. Bagaimana apakah yang kuterangkan jurang jelas? Tanya Pang Hui. Soal Tong Sem Chong mengambil buku suci yang terdapat di cerita Siu memang benar. Tapi soal hubungan antara Tionggoan dan India terjadi sejak itu, kurasa tidak tepat. Habis sejak kapan? Tanya Pang Hui. Menurut sejarah orang pertama yang pergi ke India terjadi di Ahalakim, yakni waktu Hoatsian mempelajari agama Buddha. Hal ini terjadi 200 tahun sebelum Tong Sem Chong datang ke India. Mungkinkah Pang Heng yang sudah kenyang baca buku, tidak mengetahui soal ini? Saudara In, untukku segala pengetahuan yang tidak seberapa penting itu tidak kuingat. Lebih-lebih kini yang benar-benar dibutuhkan Tan Chung Chu adalah ahli bahasa Sangsekerta bukan? Untuk apa membicarakan soal yang tidak berguna? Sehabis berkata ia bergelak-gelak dan minum arak. Saudara In mari minum, kuakui untuk mengingat tahun-tahun sejarah engkau lebih mahir dariku, aku menyerah kalah. Sebenarnya Tiong Giok ingin membuat susah Pang Hui dalam bahasa Sangsekerta tapi ia tidak tega berlaku demikian, sedangkan Ngoliu Chung Chu pun hanya tertawa saja tanpa memberikan komentar. Nyata-nyata Pang Hui tidak memiliki kepandaian tinggi, tapi berani betul melamar pekerjaan ini apa maksudnya? Mungkinkah dirinya itu sebagai orang Pok Tian Pang yang pura-pura sebagai ahli bahasa? Tapi yang sebenarnya untuk mengawasi diriku? Tengah ia berpikir dari luar terlihat seorang pengawal memberi laporan. Pengikut In Kong Chu sudah datang. Suruh dia istirahat dulu, tak usah menemuiku, kata Tiong Giok yang sedang berpikir keras, menghadapi situasi keadaan dirinya kini. Mereka makan minum dari tengah hari sampai lampu-lampu dinyalakan belum juga bubar. Saat ini dari arah luar terdengar suara tambur 3 kali. Menyusul terlihat seorang pengawal masuk ke dalam. Ia memberi hormat pada Tan Toa Tiau sambil berkata, Nona Pek Wan Jie dari markas pusat telah datang. Tan Toa Tiau agak terkejut. Ih ada apa ia datang? Kenapa? Terdengar suara garing dari luar, tidak senangkah atas kedatanganku sebagai tamu tak diundang? Tan Toa Tiau tergelak-gelak dan buru-buru menyambut, diundang tidak datang tidak diundang datang, sebenarnya angin apa yang meniup Nona datang ke sini? Gadis itu bukan sendirian, melainkan bertiga. Yang paling depan kira-kira usianya 17 tahun berbaju merah, raut wajahnya begitu cantik, ditambah ada lesung pipitnya waktu tertawa, benar-benar membuat silau pemandangan. Di belakangnya mengikuti 2 gadis berbaju kuning yang ringkas dan bersenjata pedang. Paman Tan engkau tidak akan mengira, kedatanganku ke sini yakni untuk melihat orang yang pandai bahasa Sangsekerta. Bagaimana engkau tahu, padahal baru sore tadi ku kirim kabar melalui Merpati Pos. Ya burung itu terbangnya cepat dan sudah tiba di markas pusat, kata Pek Yan sambil tersenyum. Tan Chung Chu jangan percaya omongannya, pikir saja dari sini ke pusat berapa jauhnya. Andai kata kami terbang pun, dalam sehari pasti belum sampai ke sini, kata salah seorang gadis baju kuning. Hahaha, Pek Wan Jie tertawa, kami sebenarnya secara kebetulan saja sedang pesiar ke Telaga Tongteng. Dan dari orang-orang di sana mendengar bahwa Chung Chu berhasil menemukan In Kong Chu yang pandai berbahasa Sangsekerta. Maka itu buru-buru datang ke sini. Tiong Giok dan Pang Hui menjadi silau pandangan matanya, tanpa terasa mereka berdiri dengan berbareng. Gadis berbaju merah mencegah sambil menggoyangkan tangan, Jiwie tak usah berlaku demikian, aku Pek Wan Jie dan 2 pengikutku Xiao Eng dan Xiao Hong sudah biasa berlaku ugal-ugalan, maka jangan ditertawakan. Pek Kounio adalah murid satu-satunya dari Pangcu, disayang serta dimanja, kata Tan Toa Tiau. Ah, Paman Tan bagaimana sih? Baru ketemu sudah membongkar rahasia orang, kata Wan Jie sambil tersenyum dan matanya menyapu tajam sambil bertanya, yang Mama In Kong Chu? In Tiong Giok merangkapkan tangan menghaturkan hormat, yang rendah adalah In Tiong Giok. Pek Wan Jie membuka mata lebar-lebar, mengawasi dari atas sampai bawah, ah benar ganteng. In Tiong Giok tidak bisa bergurau, wajahnya menjadi merah dan tunduk tak berani menatap si Nona. Tan Toa Tiau segera memperkenalkan Pang Hui, Pang Kong Chu ini pun seorang ahli bahasa Sangsekerta, bahkan ia pun sudah pernah pergi ke negeri barat, misalnya India, Persia dan lain-lain.
Kebenaran sekali, aku ingin bertanya sepatah kata bahasa Persia yang tidak ku mengerti, bolehkah Pang Kongcu mengartikan? Pang Hui tampaknya kaget, terpaksa tersenyum, boleh saja, perkataan apa yang Kounio maksud? Pang Kongcu, asana apa artinya? In Tiong Giok maupun Tan Toa Tiau berbareng mengawasi Pang Hui menantikan jawaban. Tanpa terasa suasana di dalam kamar menjadi sunyi sekali. Asana kata Pang Hui seperti mengingat-ingat arti dari kata itu. Bagaimanapun ia memeras otak, belum juga ia dapat artikan, wajahnya menjadi pucat. Pang Kongcu pernah pergi ke Persia, masakan, asana, saja tidak tahu artinya. Pang Hui menjadi garuk-garuk kepala tak gatal. Keringatnya pun mengucur semakin deras. Asana, ini rasanya belum pernah ku dengar. Hai ku terangkan, asana, adalah nama kucing belangku dari Persia, tak heran engkau belum pernah mendengar. Tan Toa Tiau dan In Tiong Giok terpingkal-pingkal, sedangkan Pang Hui menarik napas lega, seolah-olah baru keluar dari lubang jarum. Ngoliu Cungcu berlaku telaten pada Wan Jia, cepat-cepat menyuruh bawahannya menyiapkan lagi meja baru untuk menjamu tamunya. Tapi si Nona dengan tersenyum mencegahnya, tak usah repot-repot, sebaiknya suruhlah mereka lekas-lekas menyiapkan kereta, malam ini juga kami akan berangkat mengajak dua Kongcu ini ke pusat. Tak usah memberebekkan orang-orang di pusat datang kemari. Kini sudah malam, bagaimanapun Kounio sudi bermalam di sini, besok baru berangkat. Kasur di sini tak bisa kutiduri, kata Wan Jia, pokoknya asal paman merasa lega, mumpung belum terlalu malam kami lantas berangkat. Mendengar percakapan ini, In Tiong Giok merasa heran, lalu menanya, kedatangan kami ke sini yakni melamar kerjaan pada Ngoliu Cungcu, kenapa harus pergi ke pusat segala? Wan Jia melirik ke arah Ngoliu Cungcu, apakah paman belum menjelaskan pokok persoalan pada mereka? Belum sempat kujelaskan, Kounio sudah datang, nah terangkanlah pada mereka sekarang. Oh, In Kongcu belum tahu, kata Wan Jia. Sebenarnya tidak terhitung rahasia lagi, kalau Ngoliu Cungcu menjabat ketua Pok Tian Pang di sini, ketua kami sedang mencari seseorang yang pandai bahasa Sangsekerta. Maka itu semua ketua cabang menjalankan perintah melakukan pengumuman seantero semua pelosok mencari seorang yang ahli bahasa itu. Tugas utama untuk ahli bahasa Sangsekerta ini, tidak lain sebagai penerjemah, karena di pusat ada sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Nah, tugas Kongcu ke pusat tak lain untuk menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Tionghoa. Buku apa yang akan diterjemahkan itu? Mana ku tahu, pokoknya setelah Kongcu ke sana akan mengetahui sejelas-jelasnya. Jauhkah letaknya pusat Pok Tian Pang? Tanya Tiong Giok. Dengan kereta dapat ditempuh dalam 4-5 hari. Aku sedia melakukan pekerjaan ini, jika buku itu berada di sini, kalau terlalu jauh. Perjalanan 4-5 hari mana terhitung jauh, selawan Jia, yang aku tahu laki-laki harus bersifat jantan, Kongcu sudah datang melamar pekerjaan dan diterima, bagaimanapun harus dilakoni juga. Perkataan si Nona ini membuat In Tiong Giok tak enak hati, ya kalau begitu kuturuti, tapi patut kujelaskan, jika buku itu termasuk porno tak akan kukerjakan walau dibayar berapa. Syarat Kongcu kami hargakan, aku berani menjamin buku itu bukan porno, Kongcu akan percaya setelah melihatnya, kata Wan Jia penuh keyakinan. Sementara mereka berkata, kaum pelayan telah siap dengan meja baru dan segala hidangan pun baru pula. Nampaknya Ngoliu Cungcu berdaya sekuatnya untuk menahan tamunya bermalam juga. Melihat kesungguhan hati tuan rumah, Wan Jia mengalah dan menginap juga semalam. Hari kedua, Tan Toa Tiau telah menyiapkan sebuah kereta, dan memerintahkan 4 pengawal mengiringi, Tiong Giok dan Pang Hui naik kereta, sedangkan Wan Jia dan 2 pengikutnya naik kuda. Rombongan ini berikut kusir kereta berjumlah 11 orang, perlahan-lahan meninggalkan Ngoliu Cung. Di tengah perjalanan Pang Hui tidak banyak bicara seperti kemarin, ia lebih banyak tidur. Sedangkan Tiong Giok selalu menatap keluar, menikmati panorama. Seumur hidupnya pertama kali ini ia melakukan perjalanan, mendatangkan gembira dan kesenangan baginya. Senja hari rombongan ini tiba di sebuah kota kecil. Wan Jia menyewa losmen bagian belakang, malam harinya keempat pengawal itu melakukan penjagaan dengan bergilir. Tiong Giok merasa heran menyaksikan ini, tak ubahnya seperti mau menghadapi musuh saja. Waktu makan malam ia mengemukakan keheranannya itu pada Pek Wan Jia. Si Nona tertawa kecil dan berkata, bukan apa-apa karena kita diikuti terus oleh cecunguk-cecunguk yang tak kenal mati. Toh kita tidak bermusuhan dengan mereka, kenapa diarah terus?
Mungkin mereka senang berbuat demikian, siapa yang larang, kata Pek Wan Jie. Tapi Kongcu sebagai seorang sastrawan, kalau terjadi suatu apa-apa sebaiknya tenang-tenang dan tak perlu khawatir. Malam berlalu dengan tentram, Tiong Giok terbangun dari tidurnya setelah matahari terbit. Cepat-cepat ia turun dari pembaringan merapikan baju, matanya yang tajam melihat secarik kertas di dekat bantal. Cepat dilihatnya kertas yang berbunyi. Demi hidupnya kawan-kawan di rimba hijau, mau tidak mau kami memperingatimu sekeras-kerasnya. Batalkan segera niatmu sebagai penerjemah, dan cepatlah menyingkir, jika tidak, menyesal pun tak berguna. Tiong Giok merasa kaget, dan tahu ada orang memasuki kamarnya tadi malam tanpa diketahuinya. Jika pendatang itu bermaksud buruk, siang-siang jiwanya bisa melayang. Kaget tetap kaget, sebisanya ditenangkan dan bagai tidak terjadi apa-apa carikan kertas itu dikantonginya. Lalu keluar kamar dengan wajar. Dilihatnya yang lain sedang makan pagi, Wan Jie tersenyum atas kedatangannya yang lambat. In Kongcu pantasnya tidurnya nyenyak. Ya nyenyak. Mari kita sarapan dulu, kemudian kita lanjutkan perjalanan. In Tiong Giok begitu duduk, merasakan bahwa Pang Hui sedang mengawasi ke arahnya dengan sinar mata tajam. Waktu ia menoleh cepat menundukkan kepala, gerak-geriknya sangat mencurigakan sekali. Dalam sekilas saja, hati Tiong Giok jadi bergerak dan berpikir. Ia pun melamar sebagai penerjemah, apakah ia pun menerima surat ancaman juga? Gerak-geriknya selalu mencurigakan, mungkin suatu ancaman ini perbuatan dia, aku harus menyelidiki darinya. Seperti kemarin, Tiong Giok dan Pang Hui bersama-sama naik kereta. Belum pula kereta berjalan jauh, Tiong Giok yang sedang berpikiran kacau menoleh ke arah Pang Hui dan bertanya, Pang Heng bagaimana tadi malam, tidur nyenyakkah? Aku mempunyai suatu kebiasaan tidak bisa tidur nyenyak di tempat baru. Oh, jadi tidak tidur? Adakah mendengar sesuatu gerakan yang mencurigakan? Gerakan apa? Jawab Pang Hui seperti tersinggung ulu hatinya, sedikit pun tidak mendengar apa-apa. Aku menerima sepucuk surat ancaman. Surat ancaman? Bolehkah kulihat? Seharusnya kau pun menerima sepucuk surat sepertiku, kata In Tiong Giok menyindir. Mungkin melihatmu belum tidur. Tak berani orang itu memberikannya, khawatir menimbulkan kegaduhan. Sambil memberikan surat itu, Tiong Giok memperhatikan mimik dan ekspresi wajah orang. Begitu menerima dan membaca surat itu, terlihat lengannya Pang Hui gemetar dan wajahnya pucat. Waduh, tak terkira pekerjaan ini bisa mendatangkan malapetaka. Tahu begitu biar dibayar lebih 10 tahil takkan kulakukan. Bagaimana baiknya kalau begini? Emas memang menggiurkan, tapi jiwa terlebih penting. Kata Pang Hui, kalau begini sebaiknya lekas kita membatalkan pekerjaan ini. Tapi pepatah mengatakan semut mati di gula, manusia mati di harta, kata In Tiong Giok, betapapun sangat sayang rejeki yang berada di tangan dibuang percuma. Oh, maksudmu biar maut menghadang akan pergi juga ke Pok Tian Pang. Apa yang harus ditakuti? 10.000 tail emas cari di mana lagi? Percakapan mereka terganggu derapan sepatu kuda yang berisik. Serentak mata mereka memandang keluar, tak usah menunggu lama dari balik pepohon sebelah kiri, terlihat 3 penunggang kuda berbaju hitam yang serupa dengan pengawal Ngoli Ucung. Celaka! Habislah sudah, seru Pang Hui. Takkan kulakukan. Wan Jie dan 2 pengikutnya maupun 4 pengawal melihat ketiga penunggang kuda itu mendekat, menghentikan segera kereta. 4 pengawal menghunus senjata hampir berbareng, menjaga segala kemungkinan. Ih, bukankah mereka pengawal Ngoli Ucung, kata Xiao Eng. Tak peduli siapa, kita harus waspada, kata Pek Wan Jie. Bersambung ke jilid 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.